Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Laila dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kalian di kelas 10. Baik anak-anak, masih kita lanjutkan hal yang berkaitan dengan materi menulis, yaitu menggunakan kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen, serta menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan reflektif dalam bentuk teks fiksi dan mempublikasikannya di media cetak maupun digital. Nah, ini kesepakatannya. Tetap kalian terapkan profil pelajar Pancasila, kemudian saling menghormati dan menghargai dari pendapat peserta lain, aktif dalam pembelajaran, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Nah, ini tujuan pembelajarannya anak-anak. Pada kesempatan kali ini kalian diharapkan mampu menulis cerpen, kemudian menerapkan langkah-langkah penulisan cerpen. Nah, ini model pembelajarannya. Discovery learning, diskusi interaktif, peta konsep, dan penugasan. Terus ini langkah pembelajarannya anak-anak. Ya, baik. Berikutnya tetap berliterasi ya. Jadi meskipun kalian PJJ yang namanya literasi mata pelajaran tetap harus diterapkan. Silakan baca materi di halaman 69 sampai 76 dari buku paket yang sudah dipinjami. Baik, kita masuk ke materi menulis cerpen. Anak-anak, agar memudahkan dalam menulis cerita, dapat memulainya dengan membuat kerangka cerita. Salah satunya dengan membuat peta konsep. Peta konsep adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan hubungan beberapa hal atau konsep secara lebih ringkas dan menarik. Itu peta konsep. Nah, ini contohnya. Ada tema percaya diri. Ya, dengan tokoh Tina, dia siswa SMP kelas 10, usianya masih 15 tahun. Nah, dalam peta konsep tersebut juga disampaikan ciri fisiknya, berambut lurus, kemudian memakai kacamata, sifat tokoh tersebut pemalu, senang menyendiri, tapi dia pintar membuat kue. Ini tentang si tokoh. Nah, si tokoh itu punya konflik. Konflik yang dimiliki tokoh adalah si Tina baru pindah ke sekolah baru. Ia malu untuk mulai berteman dan memperkenalkan diri di hari pertama ke sekolah. Ini konflik yang dimiliki oleh tokoh. Nah, dari tema tersebut ternyata ada hikmah. Apa hikmahnya? Kita dapat menggunakan kelebihan kita untuk menutupi kekurangan yang kita miliki. Kita balik lagi bahwa apa? Si tokoh itu punya kelebihan membuat kue. Kemudian solusi dari konflik yang dimiliki tokoh, membuat kue yang berisi gulungan tulisan perkenalan dirinya untuk dibagikan pada hari pertama ke sekolah. Nah, dengan membuat peta konsep semacam ini nanti kalian kembangkan ya sesuai dengan alurnya dan permasalahan yang dialami tokoh sehingga akan membentuk sebuah cerita yang utuh. Mudah-mudahan kalian bisa ya membuatnya ya. Nah, ini langkah-langkah penulisan cerpen. Yang pertama, siapkan dulu kertas kosong, ada spidol dan alat tulis lain. Kemudian tentukan topiknya dari cerpen yang akan dibuat. Kemudian lingkari kata kuncinya. Terus buat cabang-cabang yang berkaitan dengan topik. Ya, misalnya tentang tokoh, konflik yang dihadapi, dan lain-lain. Buatlah cabang-cabang itu dengan menggunakan warna yang berbeda. Terus gunakan warna yang menarik ya dari peta konsep tersebut untuk menambah imajinasi dalam atau hal yang berkaitan dengan topik. Gambarlah garis lengkung untuk menghubungkan kata kunci yang masih berkaitan atau beri simbol-simbol yang masih berkaitan dengan kata kunci itu. Kemudian perhatikan kembali kelengkapan dari imajinasi yang kalian miliki. Nah, kalau sudah lengkap, beri nomor kata-kata kunci itu. Kemudian coretlah kata kunci yang dianggap tidak penting ya.
karena itu nanti akan membuat permasalahan ketika menulis, dan kembangkan kata kunci yang sudah kalian tentukan sehingga menjadi sebuah cerita atau menjadi sebuah cerpen yang utuh. Kalau sudah selesai, baca lagi apakah sudah sesuai dengan topiknya, alur-alur yang dikembangkan itu sesuai dengan konfliknya ataukah belum. Nah, itu berkaitan dengan langkah-langkah dalam penulisan cerpen. Baik anak-anak, mudah-mudahan hal yang berkaitan dengan bagaimana cara menulis cerpen yang Ibu sampaikan tadi, salah satunya dengan membuat peta konsep, bisa kalian pahami sehingga bisa membantu kalian dalam menulis cerpen. Anak-anak, demikian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.